Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam bagi penonton video ini. Hari ini hari Sabtu 4 Oktober 2025. Saya baru tiba di Terminal Pulau Gebang, di parkir motor. Kebetulan karena rumah nggak terlalu jauh dari Terminal Pulau Gebang, jadi berangkat kesininya menggunakan sepeda motor. Lalu parkir, inap. Biayanya kalau nggak salah hari pertama 13.000 atau berapa ya. Nanti aku cantumin deh untuk tarifnya. Malam ini malam Minggu, saya akan pergi ke Yogyakarta menggunakan armada dari PO Semeru Suite Class. Keberangkatan jam 19.30 sih di jadwalnya. Tujuan akhir ke Jombor. Tadi udah di WA sama krunya untuk armada saat ini sudah berada di seputaran Pancoran. Nah, ini situasi Terminal Pulau Gebang pada malam hari ini. Tidak terlalu ramai karena memang malam Minggu ya. Kita naik ke lantai 2 untuk menuju ke agennya. Tadi sih dari Semerunya udah kirim tiket fisiknya ya, tiket untuk QR code untuk makan nanti, servis makan. Tapi kan kalau di Pulau Gebang ya harus menunjukkan nomor plat nomor busnya kalau nggak salah. Nanti ditukar sama QR code untuk check-in. Oke, kita ke lantai 2 mencari agen Semerunya. Semoga perjalanan hari ini lancar. Tiba di Jogja tepat waktu. Agen Semeru. Oh iya, makasih. Siap. Oke, kita sudah ketemu agen PO Semeru. Adanya di Blok D ya. Semeru Transindo. Oke. Iya. Jogja ya Pak? Iya, ke Jogja. Siap, terima kasih. Oke, sudah dapat untuk plat nomornya pintu 5. Nah, ini setelah dari agen kita dapat kode ini, plat nomor ini, lalu kita akan ke counter check-in untuk ditukarkan dengan QR code supaya masuk bisa boarding. Jadi ada 2 antrian. 1, 2. Semeru. Tujuannya ke Jogja. Berapa orang? 1 orang. Nama? Bimo. Tiketnya? Oke, terima kasih. Oke, setelah kita tukar dari counter checkpoint akan mendapatkan QR code. Jadi ada nomor tiket ID, nama PO, tujuan, dan untuk tanggal keberangkatan serta waktunya. Nah, ini dia gate-nya. Area keberangkatan antar kota, antar provinsi.
Jadi QR code-nya cukup di scan ke sini. Oke, gate-nya akan terbuka. Selanjutnya kita akan menuju ke area pemberangkatan. Adanya di pintu 5. Oke, saat ini sudah berada di area keberangkatan Terminal Pulau Gebang. Malam minggu ini penumpang yang akan berangkat keluar kota cukup meriah juga ya di ruang keberangkatan. Pintu 5 kita akan melihat ada bis-bis apa saja di area keberangkatan Terminal Pulau Gebang. Oke. Keluar pintu kita disambut armada Agramas Jakarta Malang Suite Class. Lalu ada Harapan Jaya tujuan Madiun. Nah, di sebelahnya ada armada M-Trans Jakarta City Light tujuan Surabaya Malang. Lalu ada PO Handoyo. Sebelah sana kita lihat ada 27 Trans tujuan Malang. Nickname-nya apa ya 27 Transnya ya? Oke, 27 Trans dengan nickname Kratos. Sebelahnya ada Agramas Double Decker. Tujuan kemana? Kayaknya ini rute Jogja ini Agramasnya. Wah, Brata Yudhistira, bis pendatang baru. Tadinya mau naik itu ke Jogja. Cuman kayaknya dengan harga Semeru yang cukup menggoda untuk kelas suite, akhirnya coba naik Semeru. Kapan-kapan kita coba naik yang Brata Yudhistira. Ini juga ada duo Mahardika. Oke, 27 Trans sudah berangkat. Belakangnya diikuti Harapan Jaya tujuan Madiun. Nah, ini yang akan masuk Indoren JB5. Tujuan kemana ini ya? Apa ke Malang atau armada bantuan ke Jogja? Karena ada juga Indoren pemberangkatan ke Jogja, armada bantuannya menggunakan JB5. Sementara kita masih menunggu kedatangan bis yang akan kita naiki, Semeru Suite Class. Oke, kayaknya bis kita akan masuk di sini, bergantian dengan Agramas. Nah, itu udah terlihat di sebelah sana itu bisnya. Sudah akan datang. Hari ini aku dapat di seat nomor 1A ya. 1A itu bagian depan kanan atas. Kita tunggu kedatangannya. Ini dia PO Semeru Suite Class dengan nickname Moskow tujuan ke Yogyakarta. Oke, Jetbus 5. Oke, kita akan masuk ke dalam, kita lihat interiornya. Oke.
1A di atas. Jadi ini untuk interior Semeru Sweet Glass menggunakan body Jetbus 5 garapan Adiputro. Ini lover AC-nya. Nah, ini ciri khas JB5 untuk ductingnya. Menggunakan single glass, jadi pandangannya luas ke depan. Nah, kalau mau nonton TV ada di atas ini, tinggal ditarik turun. Oke. Nah, ini TV-nya. Ini untuk TV-nya. Jadi sekarang yang baru itu TV-nya bisa dilipat ke atas. Di sebelah kanan ada holder untuk naruh minuman. Terus ada port USB untuk ngecas handphone. Ada Type C, ada USB. Ingat ya, dilarang charger, power bank, dan laptop. Lalu ini ada untuk menaik turunkan sandaran. Dan ini ada kursi pijat. Nanti kita coba di perjalanan. Untuk privacy juga disediakan tirai. Jadi kita tutup tirainya. Oke, ini diikat ke sini. Lalu ini disangkutin ke sini. Oke, jadi privasinya lebih terjaga. Untuk bantal sendiri sudah menyatu dengan kursinya. Dan ini ada armrestnya untuk sandaran tangannya. Juga kita mendapat selimut Semeru Moskow. Oke, bismillah, semoga lancar sampai tujuan. Untuk tayangan TV-nya kita coba. Apakah ada wifi-nya? Nampaknya tidak ada wifi-nya ya, harus menggunakan wifi pribadi untuk menonton siaran televisinya atau YouTube dan lain-lain. Jam 19:44 bis diberangkatkan juga dari terminal Pulau Gebang. Ini Semeru yang ke Malang. Enak ya posisinya, tidak terhalang skat kaca double glass. Ini nih keistimewaan unit single glass, ditambah ada kaca yang langsung ke depan. Jam 20:05 bis yang aku naiki keluar di tol Bekasi Timur untuk menaikkan penumpang dari kantor PO Semeru yang berada di Ruko Bekasi Trade Center.
Jadi kantor Semeru berada di dalam Bekasi Trade Center, gabung dekat dengan kantor Juragan 99. Situasi lalu lintas pada malam minggu ini tidak terlalu ramai, sehingga jarak dari Pulau Gebang hingga ke Bekasi Timur ditempuh dalam waktu yang tidak lama. Jadi kita dari Pulau Gebang tadi sampai Bekasi Timur konvoy dengan unit Semeru Double Decker yang tujuan ke Malang. Tadi berangkat dari Pulau Gebang itu sebenarnya udah telat ya, 19.40, telat 10 menit. Sebenarnya sih bis masuk udah lama. Namun karena ada penumpang yang ditunggu, akhirnya kita mengalami keterlambatan, ya memang kurang lebih 10 menit. Namun harusnya bisalah di bawah 19.30 kalau penumpangnya sudah datang lebih awal. Untuk penumpang-penumpang, ayo disiplin, datang lebih awal, jangan mepet-mepet jam. Nanti ditinggal. Oke, ini kita sudah berada di kawasan Bekasi Timur. Daerah banyak agen bis kalau di sini. Nah, ini kita akan belok ke kanan, masuk ke Ruko Bekasi Trade Center. Jadi ada di dalam ruko ya untuk kantor PO Semeru di Bekasi Timur. Nah, proses parkir di kawasan Ruko Bekasi Trade Center ini sangat unik. Jadi kita harus menunggu bis Semeru yang berada di depan kita yang double decker tujuan Malang untuk parkir terlebih dahulu. Jadi parkirnya itu mundur, nanti ambil haluan kanan lalu mundur ke belakang. Kebetulan sudah ada satu unit bus Semeru Suite Class juga. Itu informasi dari kru adalah tujuan Jogja juga lewat Magelang. Jadi tadi di mobilku ada beberapa penumpang yang diangkut dari perhentian-perhentian sebelumnya untuk tujuan Jogja via Magelang, nanti transit di kantor Semeru Bekasi Timur. Ini bis tujuan Malang masih parkir ya. Kita masih menunggu di depan gerbang masuk.
Ternyata di belakang kita sudah mengantri satu unit double deckernya Juragan 99. Ini double deckernya yang ada kursi bisnisnya ini, yang social distance 111. Tujuan ke Malang. Di agen Bekasi Timur sambil menunggu loading barang, kita dibagikan snack sama kru. Apa saja isinya? Oke, ada roti, lalu ada 2 biskuit kosong dan 1 air mineral Semeru. Lumayan buat ganjel. Pukul 20.23 bis mulai meninggalkan agen Bekasi Timur. Jam 10:05 bis yang aku naiki tiba di gerbang tol Cigedung. Jadi tadi sepanjang perjalanan selepas dari agen Bekasi Timur, aku ketiduran. Bangun-bangun ternyata sudah sampai di exit tol Cigedung untuk melaksanakan servis makan. Jadi kalau dari arah barat, servis makan PO Semeru ada di rumah makan Taman Selera di daerah Subang ya. Jadi nggak jauh. Selamat malam para penumpang yang terhormat. Sesaat lagi kita akan tiba di rumah makan Taman Selera Cikapurang KM 137 untuk melakukan servis makan. Kami informasikan armada ini akan kami kunci selama pemberhentian. Mohon untuk persiapan. Terima kasih. Jam-jam segini nampaknya banyak PO-PO yang sudah melaksanakan servis makan. Kita lihat untuk antrian keluar sudah sangat padat sekali. Ya, kebanyakan bis Sinarjaya, ada juga Sumber Alam baru saja lewat. Nah, kalau untuk PO Semeru sendiri adanya di belakang, gabung dengan 27 Trans.
Jadi untuk PO Semeru servis makannya modelnya prasmanan ya. Namun untuk lauk hanya dibatasi satu saja. Untuk sayur silahkan bisa diambil, mau pilih sayur 2 jenis sayur itu nggak apa-apa. Namun untuk lauknya hanya satu. Di sini minumnya juga ada es teh manis maupun teh panas dan air mineral. Saya bilang sih untuk rasa makanan di sini ya enak lah ya. Setelah melaksanakan servis makan jam 22.55, armada bus Semeru mulai meninggalkan rumah makan Taman Selera untuk selanjutnya menuju pemberhentian berikutnya yaitu di kantor Semarang.
Jadi bis yang aku naiki tadi keluar di exit tol Kerapia. Ini baru berangkat dari kantor Semeru Siliwangi. Tadi kita menurunkan paket sekaligus ada satu orang penumpang yang turun. Nah, ini lanjut menuju ke kantor Semeru yang berada di kawasan Majapahit. Tadi aku sempat berbincang-bincang dengan drivernya. Ternyata bis ini sering juga disewa oleh rombongan maupun oleh artis. Ya, kemarin bapaknya belum lama baru saja mengantarkan grup band Juicy Lucy manggung ke Tuban. Jadi daripada menggunakan pesawat, ya dari kantor ke bandara, dari bandara ke tempat manggung yang masih sangat jauh di Tuban, lebih baik menggunakan bis ini, terlebih dengan model Dream Coach ya. Jadi untuk kenyamanan dan privasi dari masing-masing penumpang itu terjaga. Jadi selama perjalanan dari kantor Siliwangi menuju ke kantor Majapahit, itu bis Semeru yang aku naik itu melewati jalan arteri di kota Semarang. Jadi kesannya seperti sedang berwisata malam di kota Semarang. Nanti kita melewati objek wisata Lawang Sewu, ada Jalan Pandanaran maupun Simpang 5. Jadi enak ya kesannya menggunakan bis sleeper sambil melihat pemandangan kota Semarang di malam hari. Saat ini bis melintas di kawasan Jalan Pandanaran. Nah, bagi yang mau beli oleh-oleh di daerah Semarang, disinilah pusatnya sepanjang Jalan Pandanaran. Di sini terdapat bandeng, ada wingko, maupun ada lumpia Semarang. Bagi yang belum subscribe sambil menonton, jangan lupa ya di subscribe dan komen serta like untuk videoku supaya aku dapat lebih semangat dalam berkarya di video-video berikutnya. Terima kasih.
Akhirnya setelah menyusuri jalanan kota Semarang, bis yang aku naiki tiba di kantor Semeru Jalan Majapahit. Di sini bis tidak berhenti lama, hanya menurunkan dokumen, lalu bis melanjutkan perjalanan kembali. Bis yang aku naiki masuk di rest area 429A di daerah Ungaran untuk melakukan pengisian solar. Selepas dari rest area Ungaran, aku ketiduran. Bangun-bangun, ternyata tiba di Solo. Tahu-tahu udah di Terminal Tirtonadi jam 4 pagi. Padahal di jam yang aku lihat itu tiba di Jogja itu seharusnya jam 4 pagi. Dan ternyata ini jam 4 pagi baru masuk Solo. Aduh, sempat bingung juga ya. Wah, ini mah mestinya kalau jamnya itu harusnya diperbaiki. Tiba di Jogjanya itu ya harusnya real time. Kalau di Solo jam 4 mungkin ya estimasi 2 jam ke depan baru tiba di Jogja. Jadi bis ini nyaman, tapi buat aku tidak disarankan untuk yang mengejar waktu ya. Jadi bis ini memang yang khusus menikmati perjalanan. Karena ya lumayan juga. Dari Solo masuk di Terminal Tirtonadi, nanti kita mampir ke Agen Solo. Nah, dari Solo sampai Jogja nanti perjalanan kita tidak melalui tol atau melewati jalan arteri. Jadi ya kurang lebih ya masih membutuhkan waktu 2 jam. Nah, ini baru tiba di Klaten, matahari sudah naik ke atas. Harusnya kalau di bayangan aku jam segini udah tidur di Jogja ini. Tapi ternyata meleset dari perkiraan. Jadi tolong ya untuk manajemen PO Semeru, waktu sampainya estimasi sampainya diperkirakan kembali. Kalau sampai Jogja jam 6 ya ditulisnya jam 6 supaya untuk penumpang dapat memprediksi waktunya. Akhirnya sekitar jam 6.20 menit bis yang aku naiki tiba di Terminal Jombor, tepatnya di kantor Semeru Jombor yang berada di depan Terminal Jombor ya. Dari sini bis Semeru melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Giwangan.
Baik, terima kasih telah menonton videoku sampai akhir. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.